Selamat siang pemirsa, saya Irwan Saragi kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Kapal nelayan berbendera Malaysia curi ikan di Selat Malaka berhasil diamankan. Bawaslu Labuhan Batu tertibkan APK Paslon tidak sesuai PKPU. Dinas Pendidikan Batubara sidak protokol kesehatan COVID-19 di sekolah. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Kapal patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan Selasa sore berhasil menangkap 2 kapal ikan asing berbendera Malaysia di Selat Malaka yang beranak buah kapal 8 warga negara Indonesia. Saat ini kapal tersebut sudah dibawa ke dermaga Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara. Inilah rekaman video amatir yang memperlihatkan proses detik-detik penangkapan 2 kapal nelayan berbendera Malaysia yang kedapatan melakukan pencurian ikan menggunakan alat tangkap jenis trowel masuk di perairan Selat Malaka, Indonesia. Dalam rekaman video amatir, terlihat kapal pengawas perikanan Hiu 01 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan mengejar kapal nelayan asing tersebut yang berupaya melarikan diri, begitu mengetahui keberadaan kapal patroli milik Kementerian Kelautan. Meskipun sudah berulang kali diberikan peringatan, 2 kapal ikan asing yang berada masuk di titik koordinat perairan Indonesia ini tetap mencoba keluar dari perairan Indonesia. Namun akhirnya, 2 kapal ikan beserta 8 anak buah kapal kewarganegaraan Indonesia berhasil diamankan petugas dan menemukan hasil tangkapan ikan menggunakan alat tangkap yang dilarang pemerintah Indonesia. Jadi, kedua kapal tersebut berbendera Malaysia, ABK beserta tekomnya itu adalah warga negara kita, WNI. Jumlahnya masing-masingnya 4 orang, jadi total ada 8 orang. Kesalahannya jelas diduga menggunakan alat tangkap yang terlarang dan tanpa izin melakukan penangkapan ikan di wilayah ZEE tanpa ada izin. Saat ini sejumlah barang bukti seperti alat komunikasi kapal diamankan di kantor PSDKP Belawan, serta 2 kapal berbendera Malaysia dan 300 kg ikan curian diamankan di dermaga Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan di kawasan Kelurahan Nelayan Indah, Kecamatan Medan Labuhan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Binjai dan Deli Serdang terus menegakkan protokol kesehatan di tengah kerumunan masyarakat di Kota Medan, Sumatera Utara. Petugas mendapati pelajar membawa narkotika jenis ekstasi saat melakukan razia di tempat hiburan malam dan restoran. Tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Medan Binjai Deli Serdang kembali melakukan razia tempat kerumunan warga seperti hiburan malam dan restoran yang ada di sejumlah wilayah di Kota Medan. Petugas langsung menelusuri lokasi hiburan malam New Zone yang berada di kawasan Jalan Wajar, Kecamatan Medan Kota. Dalam razia masker tersebut, petugas Satgas Penanganan COVID-19 juga menemukan narkoba jenis pil ekstasi di dalam tas pengunjung wanita yang masih berstatus pelajar. Saat digeledah, wanita berinisial A tersebut sempat menangis meminta tolong pada petugas untuk tidak diamankan. Dirinya mengaku barang haram tersebut bukan miliknya. Petugas langsung mengamankan wanita tersebut dan ketiga temannya. Tas saya memang, tapi saya nggak tahu langsung dari tasnya sini, Pak. Iya, tadi saya nggak ada. Masa kamu nggak tahu di dalam tas kamu ada? Umur kau berapa? 16, Pak. Itu kau sama siapa datang? Cowok itu kakak itu kerja malam. Ya, Cowokmu? yang ditangkap bawa Kawan. keluarnya. Kau nggak sekolah rupanya? Ya, bawa keluarnya. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, petugas Satgas COVID-19 membawa keempat terduga penyalahgunaan narkotika dalam razia masker tersebut ke pihak kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV.
Pemirsa, keterbatasan belajar sistem daring atau online memaksa puluhan siswa disabilitas dan berkebutuhan khusus di Jalan Bunga Teratai, Medan Selayang tetap harus belajar di sekolah demi mendapatkan pendidikan dan terapi khusus. Pandemi COVID-19 tidak serta-merta membuat siswa sekolah inklusi mengecap pendidikan dengan belajar dari rumah. Jika sebagian besar pelajar melaksanakan aktivitas belajar dari rumah, sebagaimana kebijakan pemerintah selama pandemi COVID-19, kondisi berbeda justru dilalui puluhan siswa-siswi sekolah inklusi ceria di Jalan Bunga Teratai, Medan Selayang, Sumatera Utara. Kekhawatiran juga cemas akan resiko paparan COVID-19 terutama di Medan sebagai salah satu kota zona merah harus diterobos para siswa peserta didik sekolah inklusi ceria. Mereka merupakan para siswa disabilitas, yakni tunarungu, tunawicara, tunagrahita, delay speech, disleksia, serta autis. Para siswa ini tidak dapat menikmati belajar dari rumah karena jenis pembelajaran yang diperoleh mengharuskan tatap muka dan interaksi antara guru dengan siswa. Sejak pemerintah Republik Indonesia mengumumkan kasus COVID-19 pertama per 2 Maret 2020 lalu, pihak sekolah mencoba mengadaptasi sistem pembelajaran daring namun gagal. Dari observasi yang dilakukan kepada peserta didik, belajar daring justru tidak berdampak pada kemajuan siswa inklusi dalam penyerapan pelajaran maupun latihan. Kondisi ini diperburuk dengan ditiadakannya jadwal terapi bagi siswa disabilitas maupun autis jika diberlakukan belajar daring. Dengan berbagai risiko serta hambatan, termasuk kekhawatiran dari para orang tua siswa, belajar aktif di sekolah inklusi ini tetap dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Mulai dari penyediaan tempat mencuci tangan, kewajiban mengenakan masker dan face shield, serta pembatasan jumlah siswa yang hadir. Dalam satu hari, hanya 5 siswa yang diperbolehkan mengikuti pelajaran selama maksimal 3 jam. Kendalanya belajar ketika sekolah konvensional harus belajar dari daring. Kendala kita seperti apa? Kendala kita karena terutama untuk belajar ke anak ABK ya, yang sulit kalau kita tuh tidak face to face langsung. Kendalanya di situ karena ada beberapa praktek yang memang kita harus kontak dengan anak, harus dekat seperti itu. Misalnya mereka belajar berbicara gitu kan, apalagi dengan hambatan-hambatan pendengaran yang masih proses di sini. Kalau misalnya kita dari jauh sangat membingungkan, ditambah dengan orang tua yang masih saya bilang itu juga masih cukup awam ya untuk menangani anak-anak mereka yang berkebutuhan khusus gitu. Kembali lagi karena kita baru 1 tahun untuk menghandle yang di sekolah ini, jalan 2 tahun lah ini ya gitu. Jadi kendala terbesarnya sih karena sulit untuk tidak face to face. Meski dalam keterbatasan, anak-anak tersebut tetap mengikuti rangkaian pembelajaran dengan antusias. Mereka selalu ceria menyongsong masa depan yang penuh tantangan. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Bawaslu Labuhan Batu tertibkan APK paslon tidak sesuai PKPU. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Badan Pengawas Pemilihan Umum Labuhan Batu, Sumatera Utara menertibkan alat peraga kampanye maupun bahan kampanye yang tidak sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 11 dan nomor 13 tahun 2020. Pada Pilkada serentak 9 Desember mendatang, Bawaslu Labuhan Batu melakukan penertiban alat peraga kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati yang tidak sesuai dengan PKPU bersama dengan Satpol PP dan seluruh petugas Panwascam di seputaran Kota Rantau Prapat dan 9 kecamatan di Labuhan Batu, Sumatera Utara. Sebelum penertiban, Bawaslu telah menginventarisir APK-APK yang menyalahi aturan seperti bentuk desain, ukuran, dan lokasi pemasangan. Ketua Bawaslu Labuhan Batu Makmur Munte menyebutkan,
Sebelumnya pihaknya telah merekomendasikan kepada KPU dan KPU telah menyurati paslon namun tidak diindahkan dalam 1 kali 24 jam. Maka Bawaslu Labuhan Batu berkoordinasi dengan Satpol PP untuk menertibkan APK yang tidak sesuai aturan tersebut. Ya, kemarin juga kita sudah inventarisir APK-APK mana yang menyalahi zona dan aturan. Maka pada hari ini kita eksekusi. Yang sebelumnya kita sudah menyurati KPU, merekomendasikan ke KPU. KPU sudah juga menyurati kepada paslon di 1 kali 24 jam tidak diindahkan. Maka Bawaslu berkoordinasi dengan dalam kasus pemerintah dalam hal ini Satpol PP. Nah, hari ini kita tetapkan penertiban alat peraga kampanye yang tidak sesuai aturan tersebut. Ada berapa titik? Kalau titiknya banyak, karena kita serentak di 9 kecamatan Kabupaten Labuhan Batu. Jadi yang kita tertibkan banyak, diduga banyak yang paslon mana aja gitu? Semua paslon punya APK yang tidak sesuai aturan. Bisa jelas yang tidak sesuai itu yang gimana itu Ketua? Artinya dari segi ukuran atau gimana Ketua? Dari desain juga, ukuran, kemudian letak, zona. Maka apalagi kita lihat banyak sekali yang di tiang-tiang listrik. Nah, ini juga bagian dari salah satu yang akan kita tertibkan. Makmur juga mengimbau dan mengharapkan kerjasama paslon dan tim sukses untuk tidak lagi memasang APK yang tidak sesuai dengan ketentuan, karena selain menyalahi aturan PKPU juga dapat merusak keindahan tata kota. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polsek Perbaungan berhasil meringkus seorang pelaku pencurian sepeda motor Honda jenis Trail CRF yang diparkir di areal masjid saat pemilik sedang sholat maghrib di Masjid Nurul Huda di Jalan Kabupaten Kelurahan Simpang 3 Pekan, Kecamatan Perbaungan, Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Aksi pelaku pun terekam kamera CCTV. Beginilah aksi pelaku berinisial A 33 tahun, warga Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Terekam CCTV masjid saat melakukan pencurian sepeda motor Honda Trail jenis CRF milik Bayu Sigit, warga Desa Jatimulyo, Kecamatan Pengajahan, Serdang Bedagai. Dalam rekaman CCTV, pelaku terlebih dahulu merusak kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci T, dan setelah berhasil menghidupkan motor tersebut, pelaku kemudian membawa pergi. Setelah ibadah maghrib, korban memberitahukan kepada pengurus masjid bahwa sepeda motornya telah hilang. Melihat rekaman CCTV, korban kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian. Setelah melakukan penyelidikan, polisi berhasil meringkus pelaku tidak jauh dari kediamannya. Dari penyelidikan polisi, pelaku melakukan aksinya bersama satu orang rekannya berinisial AB dan kini masih dalam pencarian. Di wilayah Polsek Perbaungan, ya, Kecamatan Perbaungan, hari Selasa minggu lalu, tanggal 27, itu sekitar pukul 18.30, ya. Jadi korban pada saat itu sedang sholat maghrib, ya. Setelah sholat maghrib selesai, korban keluar masjid melihat motornya sudah hilang. Kemudian anggota kami melaksanakan penyelidikan dan memperoleh petunjuk dari CCTV masjid. Alhamdulillah terekam wajah daripada pelaku, ada 2 orang, ya. Terus kita lakukan penyelidikan di lapangan. Ternyata pelaku juga merupakan warga di Perbaungan, seputaran rumahnya, jadi masih di daerah Perbaungan juga, lagi duduk-duduk, kita langsung melakukan penyergapan. Ini pelaku ada berapa orang? Terekam CCTV ada 2 orang, ya, ada 2 orang, yang satu lagi dalam pengembangan dan pengejaran, inisialnya AN, kebetulan perannya dia untuk menjualkan, tapi pada saat melakukan dua-duanya ikut ada di TKP. Saat ini polisi telah mengamankan barang bukti berupa kunci T dan 1 buah masker yang digunakan pelaku, sedangkan untuk sepeda motor korban belum ditemukan. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 363 KUH Pidana dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV.
Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Pandemi yang kini melanda hampir di seluruh dunia membuat perekonomian ikut terguncang. Meski saat ini telah melakukan fase adaptasi kebiasaan baru, roda ekonomi belum sepenuhnya berputar, sehingga masyarakat pun harus bisa berpikir lebih keras agar kondisi finansial tetap stabil. Namun di sisi lain, keadaan ini mungkin jadi waktu yang tepat untuk membuka usaha secara mandiri. Berikut aneka peluang usaha untuk menambah penghasilan di tengah pandemi. Budidaya porang ternyata menjadi peluang usaha menjanjikan di tengah pandemi COVID-19. Tanaman penghasil umbi yang bisa dimakan dan dapat tumbuh di lahan terbatas membuat pembudidayanya meraup untung jutaan hingga miliaran rupiah. Saking menjanjikannya, budidaya porang ini dilirik oleh komunitas porang ampunan Sumatera Utara di Padang Sidimpuan. Pada Agustus kemarin, penanaman porang perdana dilakukan bersama Dinas Pertanian. Dari masa tanam hingga panen, tanaman porang membutuhkan waktu 6 bulan. Meski terbilang lama, namun keuntungan hasil porang cukup menjanjikan. Bayangkan saja, dari modal 150 hingga 200 juta rupiah per hektar, bisa menghasilkan 1 hingga 1,4 miliar rupiah. Mahalnya harga porang karena termasuk sebagai salah satu komoditas primadona di pasar internasional, seperti Jepang, Vietnam, Korea, dan lainnya. Umbi pada porang digunakan sebagai pengganti beras. Biasanya disebut beras porang. Selain itu, bisa juga dijadikan tepung, dimanfaatkan sebagai bahan baku kosmetik, lem pesawat, pembalut wanita, ataupun obat. Meskipun saat ini kita berada di fase adaptasi kebiasaan baru, namun roda ekonomi belum sepenuhnya berputar, sehingga masyarakat pun harus bisa berpikir lebih keras agar kondisi finansial tetap stabil. Seperti petani di Desa Kutambaru, Kecamatan Tigenderket, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, memilih beralih ke budidaya salak. Salak merupakan tanaman yang mampu bertahan dibanding dengan tanaman lainnya. Selain itu, tingkat permintaan pasar akan buah salak ini sangat tinggi. Ladang salak ini milik Kamperas Terkelin Purba dengan tanah seluas 7 meter persegi yang berada di kaki Gunung Api Sinabung. Kamperas Terkelin Purba menanam berbagai jenis salak, mulai dari salak madu, salak super, dan salak Bali. Kamperas Terkelin Purba mengatakan bahwa di masa pandemi COVID-19 saat ini, salak juga mampu bertahan dengan harga yang relatif stabil, yakni 9 atau 10 ribu rupiah per kilogramnya. Bahkan, dirinya mengaku kewalahan untuk menutupi permintaan pasar yang meminta buah salak sebesar 10 ton per minggunya. Maka dari itu, dirinya mengajak masyarakat sekitar untuk berbudidaya salak. Dengan demikian, petani dapat bangkit kembali dari keterpurukan di bencana non-alam COVID-19. Tim Liputan melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Dinas Pendidikan Batubara Sumatera Utara menggelar sidak ke sejumlah sekolah yang melakukan belajar tatap muka untuk memastikan penerapan protokol kesehatan COVID-19. Sidak ke sejumlah sekolah dipimpin Kepala Dinas Pendidikan Batubara Ilyas Sitorus bersama sejumlah pejabat lainnya. Dalam sidak tersebut, Ilyas memeriksa sejumlah fasilitas di sekolah guna memastikan penerapan protokol kesehatan COVID-19. Saat ini sudah ada 192 sekolah dari 305 sekolah mulai tingkat SD hingga SMP di Batubara yang telah menggelar belajar tatap muka sejak 2 pekan terakhir. Menurut Ilyas, sekolah yang menggelar tatap muka telah melalui proses penilaian dalam penerapan protokol kesehatan COVID-19, diantaranya dengan menyediakan tempat mencuci tangan, dan siswa serta guru wajib menggunakan masker. Selain itu, sistem pembelajaran juga dibagi menjadi 2 gelombang, dan para siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka harus mendapat izin dari orang tua.
Ilyas mengatakan akan menambah jumlah sekolah yang menggelar pembelajaran tatap muka apabila sekolah tersebut dianggap memenuhi kriteria dalam penerapan protokol kesehatan COVID-19. Kita dengan kawan-kawan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Batubara hanya ingin memastikan bagi sekolah yang melaksanakan tatap muka, apakah sekolah tersebut sudah melaksanakan protokol kesehatan dalam bidang pendidikan. Alhamdulillah dari sekolah-sekolah yang kita kunjungin, mereka sudah menerapkan secara keseluruhan dengan ketat. Dan ini juga berarti yang diperlombakan selama hari ini memang benar, dan kenyataannya kita melihat persiapan dalam pelaksanaan tatap muka itu sangat memenuhi standar dari protokol kesehatan dalam bidang pendidikan untuk melaksanakan tatap muka. Sejauh ini ada berapa sekolah, Pak? Sampai hari ini kita di Batubara sudah ada 162 sekolah yang melaksanakan tatap muka. Dan ini kita terus berupaya untuk menambah dalam arti sepanjang kesiapan sekolah-sekolah kita bisa mengikuti protokol kesehatan dalam bidang pendidikan, kita pasti akan menambah jumlahnya. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, dalam 2 bulan terakhir, masyarakat kota Surabaya setiap hari kerja bisa menikmati makan siang gratis di kawasan Kedung Sari. Setiono, warga Kampung Malang, berinisiatif membagikan makanan gratis sebanyak 150 porsi setiap harinya, sehingga masyarakat yang terdampak pandemi merasa sangat terbantu dengan kegiatan sosial tersebut. Kedatangan kendaraan yang dimodifikasi menjadi layaknya warung makan di Jalan Kedung Sari, Surabaya ini memang selalu ditunggu banyak orang setiap harinya. Karena setiap orang bisa makan siang tanpa dipungut biaya alias gratis. Hal ini tentu saja sangat membantu masyarakat, utamanya bagi mereka yang terdampak akibat pandemi COVID-19. Adalah Setiono, warga Kampung Malang yang selama 2 bulan terakhir menyediakan makan siang gratis ini. Setiap hari kerja, sejak pukul 11 hingga 12:30 waktu Indonesia bagian Barat, dibantu istrinya Maria Ulfa dan anak-anaknya, dia sudah siap melayani masyarakat Kota Pahlawan yang ingin merasakan menu makan yang dibawanya. Awalnya dia hanya menyediakan makan siang gratis sebanyak 50 porsi. Namun seiring berjalannya waktu, porsi makan selalu bertambah karena banyak donatur yang turut menyumbang beras maupun lauk pauk. Sehingga kini pria berusia 54 tahun yang sehari-harinya biasa berjualan makanan di kantin sebuah perguruan tinggi swasta di Surabaya itu mampu menyediakan 150 porsi makanan bagi masyarakat. Ya, saya dengan istri saya ingin berbagi bersama dengan keterbatasan yang ada, bagaimana bisa menyenangkan orang. Nah, karena saya ini juga pedagang makanan gitu, di kantin itu. Nah, saya dengan istri saya menginisiatif makan gratis ini. Kami dari produsen tempe, rencana ingin bantu Bapak Yoni suplai tempenya. Kebetulan tadi saya tanya ke Bapak Yoninya, untuk tempe sementara ini belum ada yang supply, jadi kami di sini tertarik ingin bantu Pak Yoni untuk mengantarkan usahanya dalam membantu warga masyarakat. Luar biasa hatinya Pak Yoni, saya baru tahu juga. Saya ya kagum, luar biasa, saya tidak bisa buat apa-apa, cuma sungguh mulia hatinya dia. Walaupun layanan makanan siang gratis itu hanya buka hingga hari Jumat, namun menu yang disajikan berbeda setiap harinya. Yono yang juga aktif sebagai guru mengaji itu berharap aktivitas sosial yang dilakukannya bisa terus berlanjut walaupun pandemi COVID-19 kelak telah berakhir. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Irwan Saragih, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.